teman-teman semua, jumpa lagi di channel Madam Clarita. Apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya teman-teman. Nah teman-teman, di penayangan kali ini aku akan ngebahas mengenai Atta dan Aurel. Kira-kira gimana nih pernikahan mereka ke depannya, yang kemarin baru aja menikah di tanggal 3 April 2021. Nah teman-teman, sebelum aku mulai membahas, jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Dan terima kasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan juga share. Oke, kita langsung aja mulai ya. Gimana kira-kira rumah tangga Atta Aurel ke depannya. Tapi sebelumnya kita kepingin flashback sedikit ya. Kalau kemarin kan kita lihat itu keluarganya Aurel itu semua komplit ya, dari mulai lamaran sampai dengan ke pernikahan gitu ya, komplit, termasuk Mimi Kade juga datang gitu. Nah untuk keluarga Atta nih, untuk keluarga Atta itu yang hadir kan hanya adiknya aja sama segelintir orang lah dari perwakilan dari Atta sendiri gitu ya. Nah kita akan lihat nih kira-kira gimana sih rumah tangga mereka itu ke depannya. Nah mereka ini kan pasangan muda ya, kita seperti yang kita tahu mereka adalah pasangan yang muda tentunya untuk Aurel ya masih muda, tapi ya nggak muda-muda banget sih gitu. Kita akan lihat nih kira-kira tantangan apa sih yang akan mereka hadapi ke depannya dalam rumah tangga mereka berdua. Kita akan lihat ya dari kartu-kartunya. Di sini ada kartu Five of Wands. Jadi Five of Wands ini adalah melambangkan sebuah kerja keras. Itu adalah tantangan terbesar dari Atta dan Aurel. Jadi mereka ini akan banyak bekerja keras ke depannya. Itu yang pertama adalah tantangan yang cukup lumayan berat. Lalu selanjutnya ada kartu perubahan atau movement di sini. Nah, kartu perubahan atau kartu movement ini adalah jadi ada kayak perubahan gitu loh, dari yang mereka pacaran terus menikah gitu. Jadi ada jauh lah gitu. Kalau biasanya mereka dulu pas pacaran misalnya contohnya santai atau mungkin mereka lebih nggak terlalu serius. Nah ini ada perubahan yang cukup signifikan dalam hubungan mereka berdua. Ada perubahan, ada kartu movement di sini, ada kartu river. Jadi river ini, sungai ini terus berjalan. Jadi adanya perubahan, adanya kerja keras dalam kehidupan mereka. Nah selanjutnya kita lihat ya untuk hubungan asmara mereka, kira-kira apa nih tantangannya. Healing family issue. Nah healing family issue ini terkait mengenai restu keluarga juga gitu ya, atau mengenai hubungan dalam keluarga, antar keluarga. Ini nantinya akan ada seperti sandungan-sandungan, entah itu perbedaan prinsip, perbedaan pendapat, dan cara pandang juga lain sebagainya. Ini nanti akan ada munculnya perbedaan ini ya dalam keluarga mereka. Dan yang terakhir kita akan lihat dari kartu oracle-nya, kira-kira tantangan apa yang akan dihadapi oleh Atta dan Aurel dalam pernikahan mereka. Healer Witch. Jadi keduanya berusaha untuk bisa menghilangkan masalah-masalah yang terjadi. Contohnya seperti mereka sama-sama sibuk mungkin ya, karena kerja keras sama-sama sibuk. Mereka berusaha untuk bisa menutupi, berusaha untuk memperbaiki, berusaha untuk mencari jalan keluar gitu, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka berdua, karena memang tentunya udah ada perubahan ya dalam status juga. Dan juga yang terakhir adalah adanya di sini isu keluarga seperti perbedaan prinsip dan lain sebagainya. Contohnya mungkin kalau sekarang kan Aurel mungkin aktif gitu ya, nantinya kerja dan lain sebagainya. Nah mungkin nanti dari salah satu pihak ada yang kurang setuju gitu, sukanya mungkin Aurel lebih banyak mengurus rumah tangga contohnya, misalnya. Itu salah satu tantangannya, tapi mereka di sini berusaha sedemikian rupa untuk mengatasi ketiga hal ini gitu ya. Jadi ini yang aku lihat dari kartu-kartunya. Nah selanjutnya kita akan lihat lagi, ini kita ingin melihat kira-kira kenapa sih atau gimana sih perasaan Atta ketika keluarganya tidak dapat hadir ke acara pernikahan dia gitu. Karena kan seperti yang kita tahu kan yang namanya pernikahan itu kan
momen yang spesial gitu kan, momen yang kita berharap satu kali terjadi seumur hidup gitu. Tapi kira-kira kita pengen tahu nih gimana perasaan Atta ketika keluarganya itu tidak seluruhnya bisa hadir ke pernikahan kita kan. Kartu yang keluar adalah Eight of Fountain. Kalau Eight of Fountain ini sih aku ngelihat Atta sih ya nggak terlalu ambil pusing ya, jadi intinya Atta ini lebih fokus ke tujuan hidup dia gitu ya. Keluarganya datang syukur, nggak datang juga nggak apa-apa gitu. Tapi sebagai penguatnya kita akan lihat kartu yang selanjutnya. Ada kartu Generation Ancestor. Yang penting di sini ada yang bisa mewakili keluarga dia, itu aja sih. Atta nggak terlalu ambil pusing. Ada kartu maskulin, Lord God. Jadi dia tetap merasa kuat, tetap merasa tegar, karena memang dia berpikir setiap orang punya haknya masing-masing gitu untuk hadir atau tidak dalam acara dia. Jadi kalau untuk Attanya sendiri, Atta ini tidak terlalu mengambil pusing kalau keluarga itu tidak hadir dalam pernikahannya dia. Nah selanjutnya kita akan lihat lagi. Tadi kan memang keluarganya Atta tuh nggak sempet atau belum bisa hadir gitu ya ke pernikahan mereka. Nah kita mau lihat nih, apakah Atta dan Aurel akan menyusul atau bertemu dengan keluarganya Atta di Malaysia. Kita lihat. Ada kartu kebahagiaan di sini. Kita kocok lagi kartu oracle-nya. Rebirth. Aku lihat akan ketemu ya, karena ada kartu rebirth di sini. Lalu kita lihat dari kartu cakranya. Workaholic, berusaha untuk mengupayakan untuk bisa bertemu dengan keluarganya Atta. Dan yang terakhir dari kartu Earth Magic-nya, Fairies atau Earth Magic. Aku lihat di sini akan datang. Kenapa? Di sini ada kartu kebahagiaan, berusaha untuk hadir, dan di sini ada kartu peri, mengupayakan untuk bertemu, dan di sini ada rebirth. Mereka akan datang kok. Atta dan Aurel ini akan menemui keluarga Atta gitu ya ke Malaysia, akan hadir gitu dalam waktu yang nggak terlalu lama sih ya, hitungan bulan lah mereka akan ke Malaysia untuk bertemu dengan keluarganya Atta. Oke, kita akan lihat yang selanjutnya. Ketika dalam pernikahan ya, memang keluarga Aurel ini kan komplit, memang keluarga Aurel ini lengkap. Nah, lalu kita tapi ingin tahu juga kan, ibu kandungnya Aurel itu kan Mimi Kade ya. Cuman Mimi Kade ini tuh udah ditawarin sama Bunda Ashanti untuk bisa ngedampingin Aurel, tapi Mimi Kade-nya tuh nggak mau gitu. Nah, kira-kira kenapa sih Mimi Kade ini kok nggak mau gitu? Kita akan lihat ya. Yang pertama, Mimi Kade ini merasa dia tidak ada hak, dia bukan lagi keluarga sepenuhnya. Dalam keluarga itu dia sudah punya keluarga baru. Ada kartu Nine of Fountain di sini. Jadi Nine of Fountain ini adalah orang yang satu tangannya terlepas, satu tangannya lagi terikat. Jadi dia merasa Mimi Kade ini dia tidak punya hak penuh karena memang bukan keluarga lagi, tidak terikat keluarga lagi dalam artian maksudnya lingkup dari keluarganya Aurel ini sudah lebih comfort dengan Bunda Ashanti gitu, jadi udah jarang ketemu, jadi merasa tuh kayaknya Mimi Kade tuh udah nggak dalam lingkup satu keluarga lagi lah intinya dengan keluarganya dia yang baru gitu. Nah terus kita lihat lagi dari kartunya, ada Love and Compassion, dan juga Mimi Kade ini melihat Aurel lebih suka kalau memang Bunda Ashanti yang jadi kali dalam pernikahan Aurel gitu. Kita lihat kartu yang terakhir, kenapa kira-kira? Nah, ada kartu Fertility atau Beltane. Di sini sudah bukan pasangan dari ayahnya Aurel lagi ya. Jadi yang pertama memang merasa tidak sepenuhnya keluarga dan merasa Aurelnya lebih nyaman dengan Bunda Ashanti yang jadi
wakil dan memang bukan pasangan dari ayahnya Aurel lagi. Itu yang menjadi 3 alasan Mimi KD tidak nyaman atau tidak menerima tawaran untuk menjadi wali dalam pernikahan Aurel. Oke, selanjutnya. Nah, itu kan kalau dari versi Mimi KD ya kita lihat. Nah, sekarang kita lihat dari versinya Aurel. Aurel ini kira-kira sebenarnya mau nggak sih Mimi KD ini yang jadi wali gitu ya, dibanding dengan Bunda Ashanty. Kira-kira gimana nih? Aurel sih sebenarnya berharap juga Mimi KD itu mau jadi wali ya. Terus kita lihat di kartu ini. Tapi sebenarnya Aurel juga lumayan bingung. Ada kebingungan di sini, ada kartu Milky Way. Kebingungannya karena apa? Ya karena di sini dia lebih nyaman aja sama Bunda Ashanty ya. Ada kartu Spring di sini. Terus yang terakhir kartu cakranya ada gratitude atau rasa bersyukur. Jadi kesimpulannya memang di sini dengan Bunda Ashanty Aurel lebih deket, dengan Bunda Ashanty Aurel lebih akrab dan lebih happy, lebih bersyukur gitu. Sebenarnya sih ya nggak masalah sih kalau Mimi KD menjadi wali, tapi ya karena masalah hubungan lebih erat dan lebih dekat aja sih gitu. Ini yang aku lihat dari kartu-kartunya. Nah tentunya kita penasaran kan, kalau orang menikah itu pasti kita menunggu momongan gitu kan. Nah kira-kira Atta Aurel nih kira-kira dapat momongan nggak sih dalam waktu dekat? Ada Eight of Pentacle yang terbalik, lalu dari kartu cakranya, apakah Atta dan Aurel akan dapat momongan dalam waktu dekat? Takdir, kartu takdir. Lalu dari kartu oracle-nya, apakah Atta dan Aurel akan dapat momongan dalam waktu dekat? Grounding, earth. Apakah Atta dan Aurel akan dapat momongan dalam waktu dekat? Di tahun ini sih kalau aku lihat akan, tapi perkiraannya adalah bulan 8 atau di atas bulan 8 mereka akan ada takdir untuk punya momongan atau adanya kehamilan. Tapi aku lihat ini di atas bulan 8 atau paling cepat bulan 8 atau bulan Agustus atau bisa jadi 8 bulan lagi gitu. Jadi sebenarnya sih kalau yang aku lihat dari kartu takdirnya kurang dari 1 tahun mereka akan diberi momongan, maksudnya akan hamil ya gitu. Atau Aurel nih sempat juga kan ke dokter kandungan supaya bisa punya anak kembar. Kira-kira bakalan terwujud nggak sih impian mereka untuk bisa punya anak kembar? Queen of Pentacles, Get Ground, Children, dan juga kalau aku lihat kemungkinannya besar. Ini ada kartu children, 2 anak yang sepasang, laki-laki dan perempuan. Tapi memang di sini butuh fokus ya, fokus dan jaga kesehatan. Ini get ground, jaga kesehatan. Ini fokus bisa mendapatkan nih. Ada kartu children sepasang di sini. Jadi ada kemungkinan sih punya anak kembar, tapi mereka harus fokus pada program dokter. Kalau hanya biasa-biasa aja sih ya nggak bisa gitu. Ini yang aku lihat dari kartu-kartunya. Semuanya sekian dari aku ya. Terima kasih banget udah nonton channel ini dan sampai jumpa di penayangan yang selanjutnya.